Usman pengkhianat atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang. Dapat penghargaan dari Belanda kok pejuang. Mana ada pejuang yang dapat penghargaan dari Belanda. Menurut saya, beliau adalah ante-ante Belanda. Habib Utsman bin Yahya itu medalinya di sini, bukan di pantatnya. Di sini, medali salib singa ada di dada. Itu menandakan ante-ante Belanda. Dapat medali dari Belanda. Mau kita bilang pahlawan. Bahkan penyerangan ke Aceh ikut didukung oleh Mufti Batavia. Ente jangan asal-asal kalau ngomong, ya. Darah-darah leluhur kami tercurahkan di bumi ini gara-gara pengkhianat. Apa aja ente? Usman pengkhianat atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang. Dapat penghargaan dari Belanda kok pejuang. Mana ada pejuang yang dapat penghargaan dari Belanda. Menurut saya, beliau adalah ante-ante Belanda. Jadi kalau Habib Utsman kemudian punya kedekatan dengan Belanda ketika itu dituduh sebagai antek Belanda, Kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda, kita nggak mengatakan beliau sebagai ante Belanda, terus kita bilang apa? Sahabat Belanda, muhibbin Belanda, malah Habib Utsman jadi bagian Belanda. Terus kita bilang apa? tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada. Fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Kok fitnah? Tadi Bung Rizik mengakui kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda. Ya, Habib Utsman memang ada kedekatan. Tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masolihil ummah. Menjaga masalihil ummah bukan dengan bekerja sama dengan musuh, tetapi melakukan perlawanan kepada musuh. Bung Rizik, ente memaksakan sekali. Itu namanya ante-ante penjajah. Dan itu yang dilakukan oleh Mufti Batavia. Iya, sampai beliau mendapatkan lencana, ya, sampai mendapatkan bintang salib singa. Ya, Belanda secara resmi mengakui Habib Utsman sebagai Mufti Batavia. Nah, termasuk Mufti Batavia juga digaji oleh Belanda. Habib Utsman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah, kemudian saudara, begitu Senok Ugron datang, saudara, Senok Ugron ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji. Mesti kita catat, Habib Utsman nggak terima gaji dari Belanda, saudara. Habib Utsman menolak, nggak mau terima gaji dari Belanda. Masa sih? Udah pakai itu lencana, udah pakai itu medali, masa nggak terima gaji? Nah, tapi Habib Utsman tetap menolak, ya kawan. Habib Utsman nggak terima gaji dari pemerintah Belanda, saudara. Itu ijtihadnya Habib Utsman, itu sikapnya Habib Utsman, saudara. Beliau nggak mau makan uang dari Belanda, ya kawan. Tapi jabatan itu diterima oleh Habib Utsman. Kenapa? Lihifzil ummah. Jabatan diterima, gaji nggak diterima, gimana itu? Gimana logika kalian? Jabatan dari Belanda diterima, gaji nggak diterima. Lebih bagus nerima gaji tapi nggak nerima jabatan daripada nerima jabatan nggak nerima gaji. Artinya kita mengikhlaskan tenaga kita untuk membantu penjajah tanpa dibayar. Itu lebih konyol lagi, Bung. Statement Anda. Ente kadang-kadang, ya. Ini fitnah murahan, saudara. Seolah-olah Habib Utsman itu anti jihad, Habib Utsman itu mengharamkan jihad, Habib Utsman itu nggak suka jihad. Tidak ada mengharamkan jihad, tetapi mengklaim bahwa gerakan-gerakan rakyat yang mengatasnamakan jihad sebagai bentuk keonaran. Beliau tidak berfatwa kalau jihad itu salah, tetapi mengatakan bahwa gerakan rakyat yang terjadi di Cilegon waktu itu, pada peristiwa geger Cilegon, beliau mengatakan bahwa itu bukan jihad, itu keonaran, melawan pemerintahan yang sah. Artinya beliau sebagai penyambung lidah Belanda, makanya diberikan medali salib singa, salib pala singa. Saya paham cara memahami dan menghormati cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah yang model bagaimana? Ada cucu Rasulullah yang betul-betul berjuang untuk agama Allah, hartanya, jiwanya, nyawanya diinfakkan untuk agama Allah. Ada cucunya Rasulullah yang untal cari duit di agama Islam. Ada cucu amplop. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu. Satu turunan kamu nanti. Demi Allah.